Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Syafitri Hasibuan dari kelas 2 SIC dengan NIM 2457301023. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi baru yaitu multiple upload, authentication, serta middleware yang akan saya terapkan pada proyek Bina Desa saya. Yang pertama itu saya mau buka VS Code. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, saya mau menjelaskan dulu mengenai tabel tambahan yang sudah saya buat. Saya sudah melengkapi tabel yang ada pada proyek Bina Desa saya. Sebelumnya itu, tabel yang sudah saya terapkan itu hanyalah tabel user, warga, jenis surat, dan permohonan surat. Nah, pada pertemuan ini, saya sudah melengkapi tabel saya dengan menambahkan tabel berkas persyaratan dan juga tabel riwayat status. Nah, di sini juga saya menambahkan CRUD-nya itu di setiap tabel itu adalah show, di mana show ini adalah halaman detail untuk semua inputan yang sudah kita lakukan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan multiple upload. Nah, di sini yang pertama saya lakukan itu adalah saya membuat migration bernama create media. Nah, di sini saya membuat struktur tabel dari media ini adalah yang pertama ini media ID ini sebagai primary key-nya. Kemudian saya membuat di sini ada ref table, kemudian ref ID, ada juga file name, caption, MIME type, serta sort order. Nah, tabel media ini tidak berelasi dengan tabel manapun. Nah, kemudian untuk pembuatan migration pada berkas persyaratan, di sini saya sudah melengkapi struktur tabel berkas persyaratan, di mana saya juga ada membuat berkas ID ini sebagai primary key-nya, kemudian permohonan ID ini sebagai foreign key-nya, karena berkas persyaratan ini nanti dia akan berelasi dengan tabel permohonan. Kemudian ada nama berkas, serta status valid dari si tabel berkas persyaratan. Kemudian ini adalah untuk tambahan relasi dengan si permohonannya, tabel permohonan. Kemudian di sini saya ada membuat migration juga untuk riwayat status. Nah, di mana riwayat ID ini adalah sebagai primary key-nya. Kemudian permohonan ID ini adalah foreign key-nya, karena riwayat ini nanti akan berelasi juga dengan tabel permohonan. Kemudian ada status, petugas, kemudian waktu, dan keterangan. Nah, ini untuk kode tambahan yang akan dilengkapi sebagai relasi dia dengan si tabel permohonan surat. Nah, setelah kita fokus ke ini dulu, multiple. Nah, di multiple upload ini setelah kita buat migration-nya, di sini saya buat models-nya. Nah, di sini saya sudah membuat models dari tabel media. Nah, di mana isi tabel media ini sudah saya sesuaikan dengan isi yang sudah saya buat di migration-nya. Di mana ada ref table, ref ID, file name, caption, MIME type, dan juga sort order. Di sini saya juga menambahkan beberapa function. Nah, yang pertama itu saya punya function scope by reference, di mana scope ini nanti akan mengambil media berdasarkan referensi. Kemudian saya juga ada function get file URL attribute. Nah, di mana function ini tuh nanti akan kita nanti bisa function ini adalah pendukung untuk membuat si multiple nanti. Kemudian di sini saya juga ada function get storage path attribute, di mana function ini itu adalah digunakan untuk file atau folder yang nanti kita upload, itu tuh nanti akan masuk ke storage. Nih, dia akan masuk ke storage. Yang function get storage, dia akan mengarahkan ke storage. Jadi file yang udah kita upload itu akan tersimpan di storage. Nah, selanjutnya setelah saya membuat si migration dan juga modelsnya media, jadi saya akan menyesuaikan lagi dengan tabel yang lain. Karena seperti yang sudah ketentuan dari project saya yang layanan mandiri dan surat, itu untuk tabel yang menggunakan media itu adalah ada 3 tabel, yaitu tabel jenis surat, permohonan surat, dan juga berkas persyaratan. Nah, jadi nanti di 3 tabel inilah saya bisa mengupload file dengan menggunakan multiple upload file.
Nah, di sini di sini tempat saya menyesuaikan dengan tabel yang lain itu tepatnya ada di controller. Jadi kita menambahkan yang untuk kebutuhan multiple upload-nya itu nanti di controller yang tabel yang dibutuhkan. Misalkan ini ada tabel berkas persyaratan di controllernya. Nah, di sini tepatnya di function store. Di function store inilah di sini saya menambahkan untuk multiple filesnya nanti, multiple uploadnya. Nah, yang pertama ini adalah untuk menyimpan data berkas persyaratan. Nah, kemudian ini adalah kode untuk upload multiple files ke tabel media ini. Nah, dia nanti akan manggil si filesnya. Kemudian dia di sini juga saya gunakan generate unique file name, di mana nanti kita itu bisa, di sini saya juga bisa membuat nama filenya. Kemudian di sini adalah kode untuk menyimpan si file. Setelah itu ini adalah, nah di sini kita masukkan ini di kontrol berkas persyaratan ini saya juga masukin struktur tabel dari media tadi seperti ada ref table, ref ID, file name, caption, MIME type, dan juga sort order. Nah, kemudian di sini saya juga menambahkan logika untuk ngecek apakah file itu berhasil diupload. Jadi kalau misalkan dia tidak berhasil, jadi dia itu akan outputnya itu tidak ada file yang valid untuk diupload. Kemudian di sini adalah kode untuk redirect dengan parameter permohonan ID. Nah, jika nanti dia itu sukses menguploadnya, maka dia akan keluar berkas persyaratan berhasil ditambahkan. Kemudian ini di function edit juga menerapkan ininya juga menerapkan penggunaan media kurang lebih sama. Di update juga. Nah, ini adalah di sini juga ada function destroy di mana ini adalah untuk menghapus si filenya. Bisa juga di sini saya menambahkan nih. Di sini adalah kode untuk di mana untuk menghapus si media yang sudah kita masukkan tadi. Nih, hapus semua file media terkait. Kemudian ini adalah function show di mana tadi kan saya sudah menambahkan share baru ya di semua tabel yang sudah saya terapkan. Nah, ini adalah show untuk berkas persyaratan di mana nanti isinya itu adalah tampilan semua yang sudah kita inputkan secara lengkap. Kemudian kita ke tabel yang juga ada hubungannya sama si media, yang maksudnya yang pastinya nanti akan menggunakan media atau multiple upload, yaitu tabel jenis surat. Nah, ini tepatnya di sini juga di function show juga pastinya nanti dia akan menampilkan medianya juga. Kemudian untuk store, ini untuk menyimpan file jika ada. Nah, kurang lebih isinya tuh sama dengan si berkas persyaratan tadi untuk logika penyimpanan multiple upload-nya. Nih, upload file template. Nah, ini dia. Kemudian nanti kita juga harus menambahkan struktur tabel dari media tadi. Kemudian ini ada function update-nya juga. Nah, ini untuk yang untuk logika menghapus file yang sudah dipilih. Nih, ini juga bisa saya juga nambahin untuk logikanya untuk hapus file dari storage. Kemudian di sini juga ada logika untuk mengupload file template baru, di mana saya juga memasukkan struktur tabel dari si media tadi. Kemudian di sini ada destroy juga. Nah, di sini adalah logikanya untuk menghapus file atau file yang sudah kita upload tadi dari si multiple upload. Nah, ini dia untuk si jenis surat. Selanjutnya ke controller permohonan surat yang tentunya tabel ini juga menggunakan media. Pertama itu sama juga kayak yang tadi. Nah, ini dia untuk di function store. Nah, function store inilah digunakan nanti untuk simpan data permohonan itu dengan multiple upload. Nah, ini adalah sebagai
isi dari permohonan surat, di mana dia ada nomor permohonan, kemudian ada warga ID, ada jenis. Nah, di tabel permohonan surat ini saya ada warga juga, kemudian ada jenis ID karena dia berrelasi dengan warga dan juga jenis surat. Kemudian di sini juga ada tanggal pengajuan, status, catatan, berkas file, kemudian ada juga caption. Nah, di sini saya juga menambahkan logika untuk validasi ekstensi file, if request has file, berkas file. Nah, ini untuk logikanya untuk memvalidasi ekstensi dari file. Kemudian, ini juga ada logika, sini saya juga menerapkan logika untuk handle multiple file upload. Ini storage path. Nah, kemudian di function update nih, tentunya saya juga nerapin validasi ekstensi file baru. Nah, ini dia. Dimana dia nanti pada saat kita sudah menghapus sudah mau mengupdate file, jadi dia ini untuk logikanya. Jadi kalau misalkan dia nanti ada redirectnya, jadi kalau misalkan ada berkas filenya itu tidak mendukung, maka dia akan mengeluarkan semacam, maka dia nanti akan keluar format file tidak didukung, karena di sini saya di file yang bisa diupload itu hanya file yang berbentuk PDF, JPG, PNG, doc, dan juga docs yang bisa nih. Nah, di sini di allow with extensions nih lah, di mana saya nih bisa untuk mengatur jenis file apa saja yang bisa diupload. Kemudian ini juga adalah logika untuk handle upload file baru. Kurang lebih isinya juga sama kayak yang sudah saya jelaskan, seperti berkas persyaratan dan juga jenis surat. Nah, kemudian saya mau menunjukkan untuk di tabel yang menerapkan tampilan tabel yang menerapkan si multiple upload, di mana tabel yang menerapkan multiple upload itu ada 3 tabel, berkas persyaratan, jenis surat, dan juga permohonan surat. Nah, pertama saya mau lihat di bagian create-nya. Bagian create-nya dulu. Nah, di sini yang pastinya saya sudah menerapkan partial view. Terus nah, ini adalah tampilan untuk di mana saya itu bisa mengupload mengupload file dalam bentuk multiple file upload. Jadi, multiple file upload itu adalah sebuah menguploadkan file yang dimana nanti kita bisa mengupload file itu bisa langsung sekali 3 atau lebih dari 1. Pokoknya lebih dari 1. Nah, kemudian ini adalah tampilannya. Setelah itu ini area upload yang bisa diklik. Nah, jadi di sini saya menambahkan tampilannya itu pada saat kita mau mengupload file, nanti kita akan menemukan ini tulisan upload file. Namun setelah itu jika kita sudah menguploadnya, tulisan ini tuh nggak ada lagi. Jadi dia tuh kita cuman klik area uploadnya aja. Jadi itu tuh udah bisa terupload. Di sana kita juga bisa sudah mengupload filenya. Kemudian di sini saya membuat tulisan juga, deskripsinya juga. Kalau file yang diupload itu hanya bisa didukung oleh PDF, JPG, PNG, Docs, dan XLS. Nah, mana nanti per filenya itu saya atur dia itu bisa maksimalnya hanya 10 MB. Nah, kemudian untuk file preview kontainernya, di mana nanti file yang sudah kita upload itu bisa kita lihat isi dalam filenya. Nah, di sini ini adalah untuk tampilannya. Di sini saya gunakan file untuk file preview kontainernya. Nah, ini dia. Kemudian itu untuk si create-nya. Kurang lebih yang edit juga sama penggunaannya, karena isi tabel create sama edit itu sama. Dimana di sini saya juga buat tampilannya itu kita tuh bisa melihat file mana yang sebelum diedit sama yang sesudah diedit. Dimana nih file preview container untuk file baru ini untuk tampilannya. Kemudian untuk di index mungkin tidak ada yang diubah, masih sama. Kemudian untuk show-nya itu adalah berisi semua data inputan yang sudah kita masukkan, di mana nanti itu kita bisa melihat file apa aja yang kita upload dan serta data-data yang sudah kita input. Sama juga kayak si jenis surat ini, dia juga udah nerapin itu, serta juga sudah menerapkan untuk tampilan si multiple upload-nya. Nih, ini ya, ini untuk tampilan multiple upload-nya. Nih.
Kemudian editnya juga sama kayak si berkas tadi, indeksnya juga sama, show-nya juga sama. Begitu juga untuk permohonan suratnya juga tabel permohonan surat. Jadi intinya tabel yang saya miliki itu yang akan menerapkan multiple upload itu ada 3 tabel, yaitu tabel berkas persyaratan, tabel jenis surat, dan juga tabel permohonan surat. Nah, di sini saya mau memperlihatkan untuk tabel yang sudah saya buatin untuk multiple uploadnya. Nah, saya mau coba ke create-nya. Nah, dimana ini adalah, nah ini untuk tampilan si upload file tadi. Nah, misalkan saya mau buat kode suratnya itu SLK, dimana teman-teman itu mungkin surat lamar kerja. Nah, kemudian di sini saya juga bisa nambahin apa aja syarat yang ada di jenis tabel untuk si jenis surat ini, nanti syarat apa aja yang dibutuhkan. Misalkan fotokopi KTP. Nah, tadi kita belum ini ya, belum buat untuk si, nah kita tambahin lagi misalkan apa ya, kartu keluarga misalkan. Nah, setelah itu saya mau coba untuk mengupload file. Nah, di tabel jenis surat ini, file yang diupload itu adalah file yang berisi template dari untuk surat lamaran kerja nih. Jadi, tapi saya di sini mau coba filenya itu yang asal aja. Soalnya saya mau masukin di sini, ini saya mau nerapin. Nah, ini dia. Nah, di sini adalah 3 file, dia bisa langsung kita upload ketiga-tiganya. Di sini saya mau coba untuk lihat file yang sudah saya upload. Nah, ini dia contohnya seperti ini. Kita bisa kembali. Kemudian kita juga bisa lihat foto image. Nah, ini untuk foto, jadi dia langsung nampil gini. Selanjutnya kita perbarui aja jenis suratnya. Tadi jenis suratnya itu adalah surat lamar kerja. Kita lihat apakah dia sudah terperbarui atau belum. Nah, ini dia. Ini adalah surat lamar kerja yang tadi sudah saya create nih. Ini adalah file dan tadi kan ada 3 nih. Ini 2, kemudian 1 file lainnya. Nah, kemudian untuk detail, kita juga bisa lihat detailnya. Nah, ini adalah detail dari si file yang udah kita masukin. Kemudian ini ada syarat-syaratnya apa aja. Nah, ini dia untuk detail selebihnya. Jadi untuk di tabel si permohonan surat dan juga berkas persyaratan juga sama isinya. Nih, ini dia. Di sini saya sudah mengupload satu file ini. Kemudian ini adalah riwayat statusnya. Ini statusnya ini masih diajukan. Nah, ini untuk syaratnya. Sini saya juga bisa mengeditnya. Nah, di sini saya misalkan mau buat dia itu selesai. Nah, saya perbarui. Oh, mungkin ini tanggalnya, sekarang tanggal 12. Nah, kita perbarui dulu. Nah, dia di sini ada yang satu selesai. Kemudian kita coba lihat detailnya. Nah, dia udah selesai nih. Nah, berarti dia udah selesai. Seperti itu juga untuk di tabel berkas persyaratan. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke materi authentication dan juga middleware. Nah, sebelum itu saya mau jelasin dulu apa itu authentication dalam Laravel. Authentication dalam Laravel itu adalah mekanisme untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang sudah terverifikasi yang bisa mengakses bagian tertentu dari aplikasi. Biasanya menggunakan sistem login, berbasis session, atau token yang dikelola oleh guard dan provider. Nah, sementara itu, middleware itu berfungsi sebagai penjaga gerbang yang memeriksa setiap request sebelum masuk ke root atau controller. Ia bisa mengecek apakah user sudah login, belum login, sehingga membatasi akses berdasarkan role atau menjalankan logika lain seperti throttle, verifikasi email, hingga sanitasi input. Keduanya itu bekerja bersama. Authentication itu memastikan identitas pengguna, sedangkan middleware itu mengatur apakah pengguna dengan identitas tersebut boleh melewati sebuah jalur dalam aplikasi, sehingga alur keamanan menjadi lebih terstruktur, fleksibel, dan mudah dikontrol. Nah, dalam penerapan middleware, saya di sini udah buat out controller. Nah, di sini dimana di out controller ini adalah yang pertama kali tampil itu nanti kita akan ditampilkan halaman login. Kemudian untuk create-nya di sini nanti kita akan langsung ke halaman register. Kemudian di function store. Nah, di sini adalah
kalau misalkan kita memilih halaman login, dia yang untuk kita inputkan itu ada dua, yaitu email, password. Nah, kemudian ini adalah logika untuk mengecek apakah email ada di tabel user. Nah, kalau misalkan email ini terdapat di email yang sudah kita inputkan sudah terdaftar di user, maka uh, dia akan memanggil halaman dashboard .index dengan pesan sukses dan login berhasil. Nah, sementara jika dia gagal atau usernya itu tidak terdaftar, emailnya itu tidak terdaftar di user, maka dia akan error dan akan menampilkan email atau password salah. Nah, selanjutnya, kalau kita menekan tombol register, nah dia akan mengarahkan kita untuk mengisi nama, email, serta role. Nah, di sini saya menggunakan dua role dalam authentication dan middleware ini saya menggunakan dua role, yaitu role admin dan juga warga. Nah, di sini setelah kita mengisikan role apa, kita sebagai apa, maka di sini nanti kita juga disuruh mengisi password. Nah, ini. Kemudian dia nanti ini user akan menyimpan, user yang sudah kita inputkan itu akan tersimpan ke tabel user. Nah, ini untuk function logout-nya. Nih, kalau misalkan dia berhasil logout, dia akan ke halaman index lagi, tepatnya di halaman login atau halaman out. Nah, sini dia akan menampilkan sukses Anda telah logout. Nah, setelah saya membuat out controller, di sini saya juga membuat folder di dalam app, kemudian HTTP, kemudian saya buat folder baru bernama middleware. Nah, di mana middleware ini saya membuat lagi dua file yang bernama, yang pertama itu ada checklist login dan juga checkrole. Nah, kita buka dulu. Nah, untuk di checklist login ini saya punya function handle, di mana jika kita memasukkan nah, di checklist login ini terdapat public function handle, di mana di sini seperti nama filenya, di mana dia akan ngecek dulu apakah user yang sudah login, user yang sudah masuk ke aplikasi atau website kita itu, apakah dia sudah login. Jadi ketika dia nanti mau klik beberapa tabel yang ada di tampilan indeks, kalau misalkan dia belum login, maka dia akan redirect di mana dia akan mengarahkan silakan login terlebih dahulu. Nah, sedangkan kalau misalkan dia nah, di file checklist login ini, yaitu file ini tuh berfungsi untuk ngecek apakah user ini yang login, maksudnya user yang masuk ke website kita itu sudah login atau belum. Nah, kalau misalkan di sini kita gunakan if out check. Kalau misalkan dia belum login, kalau dia itu mau mengakses tabel yang ada di layanan tampilan project saya, nah dia nanti akan mengarahkan langsung ke untuk silakan login terlebih dahulu. Nah, sedangkan kalau misalkan dia itu berhasil, dia itu akan memanggil root out.index. Di mana out.index ini dia akan menampilkan halaman webnya sesuai dengan role dia. Kemudian kita di sini ada file check role. Nah, di mana check role ini gunanya adalah untuk ngecek role yang kita tadi kan di halaman register itu kita bisa milih role. Nah, jadi kita tuh akan masuk ke tampilan sesuai dengan role masing-masing user. Jadi ini adalah untuk logikanya untuk membatasi tampilan web sesuai dengan role yang didaftarkannya. Selanjutnya untuk di tampilan untuk penerapan di tampilannya itu kita ke indeks nih. Misalkan saya di sini untuk tampilan kalau dia role sebagai warga, jadi saya itu tidak kalau yang untuk tombol edit di indeks tabel berkas persyaratan itu yang bisa mengakses tombol edit itu hanyalah si admin. Nah, jadi nanti untuk si role yang bisa mengedit itu adalah admin. Jadi kalau warga itu dia cuma bisa create, kemudian cuma bisa nge-create. Tapi kalau misalkan admin itu dia bisa ngedit juga. Nah, di sini juga sama kayak di jenis surat nih. Jadi pokoknya yang untuk tombol edit itu dia hanya bisa dilakukan oleh role admin. Nah, saya menerapkan itu untuk di semua tabel. Jadi nanti untuk si warga, jika kita wajib sebagai role-nya adalah warga, maka dia nanti cuman bisa melihat detailnya aja serta nge-create. Begitu juga dengan tabel-tabel yang lain. Nah, kita langsung saja coba ke lihat tampilannya biar lebih gampang. Nah, sini saya logout dulu. Nah, pertama saya mau buat akun.
sebelumnya saya sudah punya akun. Jadi kalau misalnya kita belum punya akun, kita bisa daftarin dulu. Kita juga bisa daftarin kita tuh mau role sebagai apa. Nah, di sini kebetulan saya sudah punya akun. Jadi saya mau pakai akun yang udah ada dulu, di mana akun saya ini saya role-nya sebagai admin. Nah, ya. Nah, ini saya sudah berhasil login. Kemudian kita mau lihat layanannya dulu. Nah, ini untuk jenis surat tadi. Nah, kalau misalnya si admin, saya sebagai admin, saya di sini bisa mengedit, kemudian lihat detail. Nih, kita bisa edit. Nah, ini dia. Cuman saya mau ke ini ya, berkas persyaratan. Nah, di sini saya bisa mengedit nih. Bisa mengedit. Nah, ini dia. Jadi dia akses yang diberikan itu beda, itu berdasarkan role yang dimilikinya. Karena dia admin, jadi dia bisa melakukan semua aksi yang ada di yang dimiliki oleh semua tabel ini. Jadi dia ibaratnya yang punya banyak aksi apa ya? Dia itu punya banyak kuasa untuk melakukan aksi yang ada pada website. Nah, kemudian kalau kita saya di sini mau login sebagai warga. Nah, di sini saya karena belum punya role sebagai warga, saya mau buat akun dulu. Misalkan Aulia Hasibuan. Nah, emailnya itu Hasibuan. Saya pilih role-nya, saya mau warga. Kemudian password-nya. Saya dulu password-nya. Nah, oke, saya login dulu. Nah, di sini saya sudah login sebagai warga. Coba kita mau lihat tabel yang tadi aja. Tabel ini deh. Tabel berkas persyaratan. Tadi kan kita sudah loginnya itu sebagai admin, di mana admin itu di bagian sininya ada tampilan edit dan juga hapus. Nah, karena saya sekarang loginnya sebagai warga, saya cuma bisa melihat detailnya saja. Nih, saya bisa melihat detailnya aja. Coba kita ke tabel yang lain. Misalnya jadi surat. Nah, nih, ini juga cuma bisa melihat detailnya aja. Nih, nah ini dia. Cuma bisa ngelihat detailnya aja, dia nggak bisa nge-create, nggak bisa dia bisa nge-create tapi dia nggak bisa ngedit, nggak bisa ngehapus juga. Jadi saya berikan perbedaannya itu hanya dari segi akses. Cuma semua tabel tuh bisa dibuka sama si warga, tapi dia beda beda untuk aksesnya. Kalau misalkan admin itu dia bisa ngedit, bisa ngehapus juga, sedangkan warga itu tidak bisa mengedit dan juga tidak bisa menghapus. Nah, mungkin sekian itu saja penjelasan dari saya mengenai multiple upload dan juga authentication serta middleware-nya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.